Rasulillah wa alihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberikan nikmat syafaat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat kumpul kembali sama-sama melaksanakan ibadah sholat isya, tarawih, witir berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasa yang telah kita laksanakan pun pada hari ini mudah-mudahan sama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat salam senantiasa tercurah keariban junjungan alam kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat hikmah dari baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita telah memasuki daripada pelaksanaan salat tarawih malam yang ke-23. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malam ganjil, malam-malam ganjil. Jadi malam-malam ganjil ini adalah malam-malam yang biasa para orang-orang tua kita dulu itu dijadikan malam-malam yang dihidupkan. Artinya dihidupkan itu terus dari maghrib terus sampai sholat isya, tarawih, terus kagak tidur sampai subuh. Kalau orang tua dulu, karena pada malam-malam tersebut itu banyak yang mengatakan adanya malam Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar mah tidak bisa diintip sebenarnya mah. Jadi Lailatul Qadar mah tinggal kita punya dawaman. Yang dawamannya baca Quran, insya Allah bakal ketemu Lailatul Qadar. Yang dawamnya minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi dari tahun kemarin Lebaran ono baca Quran belum ketemu, terus habis bulan Syawal dibaca terus tuh sampai ketemu puasa ini masih ngebaca, insya Allah tahun ini ketemu apa ya. Lebaran Lailatul Qadar. Jadi ada 3 cara sebagaimana kemarin ya. Kalau ingin dapat Lailatul Qadar, satu itu bisa dapat dengan cara memperbanyak baca sholawat. Banyakin baca sholawat, dawamin, itu cara untuk bisa dapat Lailatul Qadar. Terus yang keduanya dengan dawamu qiraatil Quran, biasa baca Al-Quran, itu juga sama bakal menjadi sabab dapat Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah bikasrati dzikri, jadi banyak zikir, artinya ingat ke Allah. Jadi dalam keadaan bagaimanapun dia mah, mau dalam keadaan jalan, duduk, hatinya ke Allah. Nah kalau kita kan enggak kan ya, jarang kadang kita mah. Kadang-kadang kita ingat ke Allah kalau kita punya laki ngeselin, baru nyebut Allah, ya Allah, laki saya keselin amat ya tak. Terus sekarang kita juga baru nyebut Allah kalau punya bini keselin sama, atau kadang lagi kebelangsak, baru ingat ke Allah. Nah jadi yang model-model begitu mah tuh jauh, tapi yang kalau selalu ingat artinya ke zikirnya ke Allah, itu yang bakal dapat Lailatul Qadar. Nah tinggal ciri mana, tinggal awak doyannya yang mana. Kalau doyannya sholawat, insya Allah seumur hidup mah bakal ketemu, seumur hidup mah. Kalau dawam doyannya Al-Quran, baca Quran doyan jasa ya. Jadi kalau nggak megang Quran pala ngentak gitu ya. Nah itu tuh yang model begitu bakal ketemu insya Allah. Terus yang zikir, artinya zikir hobi, artinya terus ingat ke Allah. Nah yang mantep tiga-tiganya doyan. Yang sholawat doyan, Quran doyan, zikir doyan. Ngan kita mah rata-rata kebalikannya.
Selawat doyan kagak? Loh Pak Ustadz, emang berapa semalam? Bacanya 1000. Wow, banyak amat, saya mas 100 gak tidur. Quran boleh nggak Quran gak saya, Masya Allah kemarin tuh saya udah beli Quran itu saya buat dari tanggal 1 rencananya mau ngatamin Quran 30 juz itu, ya Allah pada saat malam pertama itu ngebaik baru gak Fatihah doang itu angop tuh sampai sekarang belum dibaca itu Quran. ini ada nih yang belum megang Quran sama sekali, ada ini ya ada. Artinya itu berat luar biasa. Makanya Lailatul Qadar mah di lisan gampang, tapi ngedapetinnya susah luar biasa. Nah makanya bicara rasa Lailatul Qadar mah. Jadi Lailatul Qadar itu beda-beda nanti orang dapatnya. Ada yang dirasa, kadang nih lagi sholat gak ada sholat begini bisa ketemu Lailatul Qadar. Kadang. Nah cirinya bagaimana? Lagi sholat manteng cuma nggak lama biasanya. Itu kerasa enak, nikmat begitu. Nah, itu Lailatul Qadar sebenarnya. Atau lagi baca Quran tadarus nih, lagi tadarus tahu-tahu ini kayak pleng. Nih gua di mana ini? Masya Allah, ini enak amat ini, hawanya sejuk amat ini. Ngan nggak lama tiba-tiba berisang lagi. Itu Lailatul Qadar. Terus lagi baca sholawat. Allahumma sholli Allah. Terus tiba-tiba manteng, ada mantengnya tuh. Manteng kayak udara ngedoda susah sih dirasain mah ya, rasa itu mah jadi rasa ada rasa kayak kita ngebayangin bebene tuh. Kadang kan kita lagi punya temen nih di samping kita duduk dari ngelamun melongo begini ke teman kita, hei ngapain lu mau ganggu lu mah, kenapa? Gua lagi ngebayangin pacar gua, Masya Allah tuh indah. Nah, padahal di sampingnya nggak ngerasain, dia ngerasain tuh mantengnya begitu, itu namanya lagi punya rasa. Itu kayak gitu Lailatul Qadar mah. Jadi Lailatul Qadar mah gambarannya itu cuma dia yang punya rasa indah nikmat ketika itu, dan itu nggak bisa ditemu lagi lewat begitu. Dan sebenarnya Lailatul Qadar mah nggak kudu di bulan Ramadan doang sebenarnya, di bulan lain juga ada Lailatul Qadar mah, sebab Lailatul Qadar mah bicara rasa. Nah, rasa, tapi kebanyakan ulama menyatakan itu Lailatul Qadar itu adalah di bulan suci Ramadan, terutama di mana? Di malam-malam ganjil. Nah, malam-malam ganjil mana ini 23, terus 25, 27, 10, 9. Nah, bukan berarti diintip. Yuk kita ngintip Lailatul Qadar tiap malam ganjil. Ya namanya ngintip mah nggak bakal dapet. Ya namanya ngintip. Bukan ngintip Lailatul Qadar. Terus ngintipnya di malam-malam ganjil. Malam ganjil cuma berapa malam? Ya, 21, 23, 25, 27, 29, cuma 5 malam. Hari sisanya mah ternyata nggak ibadah, maksudnya nggak ungkul gitu. Ya, atuh yang benar begitu mah tuh jauh. Nah, kalau mau yang ngintip mah dari setahun yang lalu udah baca sholawat dawam, udah baca Quran dawam, udah zikir mayang, tak itu yang modal gitu dapat Lailatul Qadar. Intinya mah mudah-mudahan walaupun kita enggak andai kata enggak ngerasain sampai lewatnya bulan Ramadan, enggak ngerasain rasa ketemu Lailatul Qadar, tapi insya Allah kalau kita sering malamnya nggak tidur mah sampai subuh selama 30 tahun nerajang Lailatul Qadar, nerajang. Makanya usahain selama sebulan jangan tidur malam sampai subuh. Ngapain? Tadarus itu bagaimana kalau sambil kongkong? Enggak, itu mah ngaji. Kagak ngaji lagi ya. Ya, jadi judulnya supaya ada di ibadah rasa. Jadi nerajang nanti tetap nerajang. Makanya kita mah walaupun model nggak ngerasain pun andai kata, tapi kita mudah-mudahan kalau kita punya dawaman mah, makanya kudu aya punya dawaman mah minimal zikir mah emang rada segen, baca Quran juga emang rasa segen, minimal baca sholawat. Kalau sholawat segen juga, waduh. Nah, yang penting udah sholat 5 waktu dah rajin, yang penting rajin. Jadi nggak baca sholawat juga, nggak dawam sholat, nggak baca Quran, nggak zikir juga, yang penting sholat 5 waktunya dikerjain. Duh Pak Ustadz, saya mah sholat mau gue, saya mah segen. Aduh, apa ini ya? Dah ngaji duduk di majlis,
talib. Duh Pak Ustaz, saya mah justru ngaji segen lagi saya mah. Oh, ngaji segen. Iya, sholat segen. Sholawat boro-boro saya mah. Udah berteman sama orang-orang yang soleh, yang biasa pakai serebet. Bertemannya ya, kalau ibu-ibu berteman sama yang pakai mukena ya tah kemana-mana tah. Artinya berteman sama orang yang baik. Insya Allah kalau punya teman baik mah nanti ke bawah temen minimal tah ya. Tuh saya mah berteman nggak kayak mah emang pakai serebet, saya mah ini risih Pak Ustaz, saya mah risih. Saya mah kalau pakai celana baru demen, saya mah apalagi celana bola saya mah demen tuh. Itu mah kalau pakai sarung mah saya risih. Ini bagaimana Pak Ustaz? Tuh saya nggak demen tuh. Itu bagaimana? Oh, pokoknya lo demen nggak ke surga? Demen sih. Ya kalau demen ke surga, tah banyak silaturahmi dah. Kalau nggak berteman sama itu silaturahmi ke ulama-ulama. Tuh ke silaturahmi, nggak punya duitnya saya Pak Ustaz silaturahmi ke kiai mah. Tuh, udah deh terakhir. Apa Pak Ustaz? Ziarah kemana? Ke para wali. Pak Ustaz, ada pengen jarah kan kudu pakai ongkos itu, bagaimana tuh Pak Ustaz? Lu pengen lu apa emang? Pengen ke surga aja saya mah, salat kagak bebangus. Dalam arti kita ini semuanya sebenarnya mah kalau jadi umat Kanjeng Nabi mah ke surga sebenarnya. Ke surga walaupun tadi ngaring doyan tuh sampai pembustungan ziarah ke wali pun kagak, tapi percaya ke Allah, percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, tetap itu juga ujung-ujungnya ke surga. Ngan nanti di surganya nyempil cendeluk. Kenapa cendeluknya? Orang-orang mah yang lain punya kota, punya gedung, wah megah. Hari dia mah culak ciluk baik. Tanya malaikat riban dia, lu kenapa lu di sorga? Lu pun kayaknya bingung amat. Bingung saya mah di sini ke sorga. Ini emang sorga ini. Yo, pen begini nama sorga ya. Begini gimana? Tuh yang lain mah pada dapat bidadari, terus dapat bangunan megah-megah. Ada yang bangunan dari cahaya, ada dari jubarjar, dari intan yakut segala macam. Pen saya mah ini nggak dapat kapling ya. Atau lu mah waktu di dunianya emang sholat nggak? Enggak. Puasa kagak. Ngaji kagak. Ziarah enggak. Suka duduk sama teman orang yang soleh nggak? Kongkok minimal dah. Enggak pernah saya mah. Oh, pantas lu mah enggak ada bebikinannya bangunan di sorga. Sebab di sorga itu kita punya bangunan itu hasil ibadah kita. Nih kayak kita sholat ini sama dengan kita ngebangun masang batu tuh di dalam surga. Terus kita puasa masang batu ngaci. Terus kita sedekah melester. Terus sampai megah nanti bangunan tuh. Buat siapa? Atau dari buat kita. Buat kita terus begitu. Makanya yang mantep mah kita nggak punya pegawaian tapi dibikinin bangunan tuh yang mantep mah. Ya, kayak kita nih misalnya nih kita punya orang tua. Kita mah tanah gablek kagak, rumah kagak, sama orang tua kita ngomong gini, tong, lu mau nggak gua kawinin? Mau, Pak. Terus lu ntar gua kasih tanah, mau? Oh tuh mau, Pak. Terus tanahnya gua bangunin rumah, mau nggak tong? Atuh mau jasa. Nah, bener dikawinin, pas kawinin tinggal ngisi rumah, tanah udah dikasih. Kemudian usaha ada toko tuh, seneng nggak tuh? Seneng nggak tuh begitu? Seneng. Ada nggak begitu? Ada. Mana orangnya ya? Waduh, dikawinin, waduh, tanah dikasih, bangunan dibangun, tahu tinggal ngisi be. Tah, eta kan nikmat luar biasa. Tah, ini pun ada hamba-hamba Allah, umat Kanjeng Nabi. Nanti ketika masuk surga, tiba-tiba dia mah bingung, pas bingung masuk ke surga, ini bangunan buat siapa ya Allah? Buat kamu. Ini dari mana? Saya dulu nggak bangun, saya nggak pernah ibadah, saya sedekah macam. Ini mah bonus dari gua. Mana diantaranya? Nih malam ini kita sholat taraweh. Nih malam ke 23. Nah ini insya Allah ngasih bangunan. Bukan hanya bangunan, banallahu lahu madinatan fil jannah. Orang yang sholat taraweh malam ke 23 bakal dibangunkan oleh Allah, nggak tanggung-tanggung, kota, dibangunkan kota. Bukan gedung, kalau gedung mah satu, kalau kota berarti kumpulan gedung-gedung. Kayak kita nih, kota Tangerang, berarti kan banyak tuh rumah. Tah, eta nanti ada kota megah, itu diberi tuntukan untuk hamba-hamba Allah yang sholat
taraweh malam ke-23. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mudah-mudahan nih kita semuanya dapat jaminan kelak nanti di akhirat itu juga kalau masuk surga. Pas masuk surga, alhamdulillah. Ternyata bener dulu sholat tarawih malam 23 ada kotak buat yang sholat tarawih malam 23. Bener adanya, bener. Nah, kalau masuk surga. Kalau nggak masuk surga, ya udah. Ya, makanya nih jangan dihancurin. Caranya bagaimana? Habis Ramadan kesononya sholat 5 waktu dijaga. Terus cari dawaman minimal biasa duduk di majlis talim. Itu majlis talim ngejaga bangunan yang udah dibangun. Majlis talim ya, jangan gempur-gempurin sayang. Gempurin nanti, kalau gempurin nanti di sorga itu tadi nggak punya kapling. Kalau udah punya kapling, atau bingung. Tapi tetap sih yang di sorga mah adanya diseneng. Jadi kesimpulannya mah kita ibadah adalah hakikatnya sedang membangun bangunan kita di dalam surga. Berarti menandakan orang yang ibadah mah bakal ke surga. Kenapa? Sebab bangunannya yang dibangun adanya di dalam surga. Berarti yang ibadah sama dengan bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya, istri kita, anak kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya menjadi ahli-ahli ibadah semuanya. Terus diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dinasibkan tergolong hamba-hamba Allah yang kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan jatah bangunan kota dalam surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tilawati barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan mutaqabbala wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tashahhudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana wa la tadbiha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin wa syarrum syarrum man tamassaka fi dinil qayyim wa khtim lana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin ana daifat bi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sejak niat puasa esok hari bulan suci Ramadan ini, tahun tunai fardu karena Allah Ta'ala. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu